Perkenalkan, nama saya Alvina Kristi dari kelas 12 MIPA 1. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Bab 7, relativitas. A. Gerak relatif. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak jauh di bawah kecepatan cahaya. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Teori relativitas Newton terdiri dari teori khusus dan teori umum. Yang keduanya bertumbuh pada dasar matematika yang kuat dan keduanya telah diuji dengan percobaan-percobaan dan pengamatan. Suatu objek dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya, di mana dalam pembahasan relativitas, kerangka acuan yang digunakan disebut dengan kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan di mana hukum 1 Newton, hukum inersial, berlaku. Teori relativitas Newton menyatakan bahwa semua hukum Newton berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersial ini. Konsep relativitas Newton juga menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Artinya, jika kita memiliki dua kerangka acuan inersial yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan mana yang bergerak ataupun yang diam. Sebagai contoh, ketika kita duduk di dalam bus yang sedang berjalan dan melewati orang yang sedang berada di pinggir jalan, maka bagi orang yang di pinggir jalan kita akan dikatakan bergerak karena kerangka acuannya adalah orang tersebut. Sebaliknya, kita dikatakan diam bila kerangka acuannya adalah bus. Dari contoh tersebut, ada dua jenis kerangka acuan, yaitu kerangka acuan yang diam atau orang, dan kerangka acuan yang bergerak atau mobil. Dengan demikian, keadaan diam atau bergerak merupakan konsep relatif yang tergantung pada kerangka acuan pengamat. Transformasi Galileo. Dalam fisika, transformasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibanding kecepatan cahaya. Untuk kecepatan yang tinggi, diperlukan transformasi Lorentz. Untuk menyatakan kedudukan sebuah titik atau benda, kita memerlukan satu sistem koordinat atau kerangka acuan. Misalnya, untuk menyatakan sebuah benda bergerak, seorang pengamat memerlukan suatu kerangka acuan dengan sistem koordinat, misalnya X, Y, Z. Jadi, kerangka acuan adalah suatu sistem koordinat X, Y, Z, di mana seorang pengamat melakukan pengamatan suatu kejadian. Dalam hal ini, kita gunakan kerangka acuan inersial, di mana hukum Newton berlaku. Kerangka acuan inersial yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain pada garis lurus. Untuk menyatakan hubungan antara pengamatan suatu kejadian, peristiwa yang terjadi dalam suatu kerangka inersial, jika diamati oleh pengamat yang berada dalam kerangka acuan lain yang bergerak dengan kecepatan relatif konstan, digunakan transformasi Galileo. Ini adalah contoh soalnya. 1. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam kereta dengan kecepatan 5 km per jam searah dengan kereta. Berapa kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel? Pembahasan, diketahui V sama dengan 70 km per jam, UX sama dengan 5 km per jam, ditanyakan UX. Penyelesaian, UX sama dengan UX tambah V, UX sama dengan 5 km per jam ditambah 70 km per jam. Hasilnya 75 km per jam. Jadi menurut pengamat yang diam di pinggir rel, maka kecepatan penumpang adalah 75 km per jam. Teori relativitas khusus. Dalam fisika, relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Einstein memberikan dua postulat. 1. Hukum-hukum fisika berlaku invarian atau bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia. 2. Laju cahaya dalam vakum bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun pengamat. Penjumlahan kecepatan relativistik. Menurut Einstein, perumusan tentang gerak dari Newton perlu diperbaiki apabila gerak benda mendekati kecepatan cahaya. Transformasi Lorentz. Dalam fisika, transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linear 1, relatif terhadap kerangka yang awal.
Transformasi inversnya berbentuk serupa dengan parameter negatif dari kecepatan tersebut. Nama transformasi ini dinamai dari fisikawan Belanda Hendrik Lorentz. Pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Pemekaran waktu efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian ini dikenal sebagai pemekaran waktu atau dilasi waktu atau time dilation. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah pemendekan panjang atau jarak ternyata panjang benda atau jarak antara dua titik yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda selalu lebih pendek daripada panjang yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Massa, momentum, dan energi relativistik. 1. Massa relativistik. Menurut Einstein, massa merupakan besaran relatif bila bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan mempunyai harga yang lebih besar. Massa suatu benda yang bergerak dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. 2. Momentum relativistik. Dalam kerangka acuan inersia, untuk kelajuan yang jauh lebih kecil dari kelajuan cahaya, momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif, karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak. Momentum ini disebut momentum relativistik benda. 3. Energi relativistik. Ketika sebuah partikel atau benda dalam keadaan diam, partikel tersebut memiliki energi diam yang ditunjukkan dengan perkalian massa diam dengan kuadrat kelajuan cahaya. Tentunya, energi ini bukanlah energi potensial kimia yang tersimpan dalam benda. Jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar sama halnya seperti massanya yang ikut membesar. Energi ini sering pula disebut sebagai energi relativistik benda. Selisih energi relativistik terhadap energi diamnya merupakan energi kinetik benda.